saya dari lain. Di sini saya mau menjelaskan mengenai apa itu graphic card atau biasa disebut VGA di Indonesia. Apa sih graphic card itu? Graphic card itu ialah sebuah komponen yang memproses sebuah video, ya kan, sebuah media ataupun sesuatu yang berbasis itu gambar, video ataupun itu. Nah, ada apa aja sih komponen-komponen di graphic card ini? Komponen-komponen graphic card ini terbagi menjadi 3 atau beberapa part, yaitu yang satu itu ada VGU, ada GPU, yaitu graphic card prosesor unit. Yang kedua itu ada heatsinknya, itu kipas. Yang ketiga itu ada untuk slot PCIe, yang mana untuk masuk ke motherboard, ya kan. Yang keempatnya itu tentu saja untuk ini, slot VGA-nya, slot HDMI, slot apa sih namanya ini? Apa ya satunya lagi lupa. Ini itu yang untuk dijelasin ke monitor kita. Nah, apa sih? Gimana sih cara kerjanya? Untuk cara kerjanya ini, kalau misalkan teman-teman mau memproses gambar, video ataupun itu graphic card ini yang bekerja, ya kan? Yang mana ini ada yang namanya prosesor, ada yang namanya CPU. CPU itu untuk memprosesin semua hal yang ada di komputer, ya kan, semua otak-otak itu ada di CPU. Nah, untuk graphic card ini itu khusus, ya kan, khusus untuk dibuat untuk memproses gambar. Nah, karena dibuat khusus, sebenarnya ada dari motherboard tersendiri itu dibagi sebenarnya VGA ini atau graphic card ini dibagi menjadi 2 tipe, ada integrated dan dedicated. Integrated itu yang tertanam langsung di motherboardnya. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak peduli mau gaming atau mau memprosesing video seperti video editing ataupun maupun editing gambar dan sebagainya, itu sebenarnya nggak terlalu peduli, ya kan. Jadi nggak perlu teman-teman beli graphic card baru, ya, atau dedicated graphic card, ya kan. Karena sejujurnya di motherboardnya tersendiri itu sudah ada VGA-nya sendiri, ya kan. Cukup untuk teman-teman mengoperasikan komputer seperti operasi komputer kayak Excel, pekerjaan-pekerjaan biasa, Word, PowerPoint dan sebagainya, itu udah cukup sebenarnya. Nggak perlu ada dedicated graphic card. Nah, untuk kalau dedicated graphic card ini, teman-teman itu kalau ingin misalkan bermain game, video editing, videografis maupun graphic designer, 3D printer, 3D art, itu semuanya di sini ngeprosesinya. Nah, untuk graphic cardnya juga ada beberapa tingkatan. Ada tingkatannya, yang paling rendah itu yang dedicated, ya. Yang dedicated itu graphic card dari generasi pertama. Ini saya ngebahas cuman karena saya sebenarnya ada 2 tipe. Ada 2 perusahaan yang merilis graphic card dedicated ini. Ada Nvidia dan ada AMD. Saya akan menjelaskan bagian Nvidia aja. Untuk AMD-nya saya skip dulu. Nah, untuk Nvidia sendiri, Nvidia ini ada yang paling rendah itu dari GTX 700-an udah ada. Itu paling rendah. Mulai dari 700-an, 730 dan sebagainya, 700 mulai langsung masuk ke GTX 10 satu series, ya kan, 10 series, 1020, 1030, 1040, 1050, itu sampai 1660 yang paling terakhir. Kemudian masuk ke RTX 20, ya, 2060, 2050, 70, 80 dan seterusnya. Hingga yang paling terakhir itu ada di RTX 50. Sekarang tuh paling tinggi tuh RTX 5090 seingat saya. Nah, semakin tinggi generasinya, maka akan semakin kuat pula, semakin canggih pula teknologinya. Baik itu bisa dipakai untuk AI, bisa untuk memproses video 4K, 8K dan sebagainya itu
itu bisa diproses oleh mereka, ya kan? Oleh karena itu kenapa harganya itu yang paling tinggi 50-90 itu bisa mencapai 80 juta rupiah untuk di Indonesia. Dan juga semakin tinggi speknya, semakin besar pula barangnya. Kalau untuk ini kan hanya ya seuprit lah segini. Kalau untuk yang 50-90 bisa segini untuk ukurannya. Kipasnya 1, 2, 3, 4. Dan teman-teman juga harus pikirin motherboard yang teman-teman pakai itu sesuai apa enggak untuk menggunakan graphic card tingkat tersebut. Jadi kalau misalkan teman-teman mau rakit PC, ya kan coba teman-teman pikirin dulu kegunaannya untuk apa, apakah untuk office, ataupun untuk main game, ataupun untuk video editing. Kalau misalkan teman-teman mau untuk video editing, teman-teman juga harus pikirin motherboardnya seperti apa dan prosesor seperti apa supaya VGA yang mau teman-teman beli itu mumpuni di motherboard tersebut. Jangan sampai motherboard yang kalian beli itu nggak kuat atau ketinggalan zaman sama VGA teman-teman yang teman-teman beli. Misalkan teman-teman mau beli yang graphic card yang paling bagus, misalkan mau beli yang 5060 lah, 5060 Ti. Mau beli yang 5060 Ti itu kan speknya udah tinggi batu. Tapi teman-teman malah beli prosesor maupun motherboardnya yang masih middle class misalkan. Misalkan teman-teman belinya yang Core i3 itu generasi ke-8 misalkan. Tapi dan motherboardnya yang sekitaran itu. Berarti yang LG-nya 1151 ya. Berarti motherboardnya banyak. Nah, itu nggak masuk teman-teman. DDR-nya itu nggak cukup. DDR, entar deh bahasnya. DDR-nya itu nggak cukup ya kan, maupun kekuatan dari graphic card ini nggak akan bisa diserap oleh motherboardnya maupun prosesornya. Gitu ya teman-teman. Jadi mungkin untuk sekarang cukup dulu untuk materi graphic card yang saya berikan. Ya, apabila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.